Nyonya Hua ini ketahuan menyimpan kipas pria lain di bawah altar suaminya. Jadi si nyonya atau mertua ini menanyakan kepada Nyonya Hua punya siapa kipas itu. Tetapi sebelum dia menjawab, Yon tiba-tiba mengaku kalau itu adalah kipas yang dia taruh di sana ketika dia sedang berjalan di tengah hutan dan tiba-tiba dia dirampok ya. Tetapi beruntungnya Yon ini ditolong oleh seorang pria yang tidak sengaja menjatuhkan kipasnya. Lalu Yon ini mengambilnya dan dia kemudian disuruh untuk berterima kasih oleh nyonya besar. Sementara di tempat lain, sang raja dan juga sekretarisnya ini tengah membicarakan janda dari Menteri Keuangan yang bisa bebas masuk ke dalam kerajaan. Dan pada saat raja meninggal, dia juga masuk ke sana dan memberikan minuman. Mereka yang menduga kalau nyonya yang jadi pelakunya. Pedagang dari King ini penasaran dengan Nyonya Hua atau istrinya ya. Jadi dia menanyakan kepada Nyonya Zhang ini siapa sebenarnya Nyonya Hua. Tetapi Nyonya Zhang ini langsung mengatakan kalau dia tidak tahu. Kebetulan Suho juga datang ke sana dan dia juga menanyakan informasi tentang janda dari Menteri Keuangan. Tetapi si Nyonya Zhang ini tidak mau mengatakannya dengan gratis. Dia meminta imbalan kepada Suho. Setelah itu dia baru mengatakan kalau janda dari Menteri Keuangan ini punya adik yang bernama Kang Pil. Meskipun Kang Pil itu cuma saudara tiri dari janda Menteri Keuangan. Mertua Nyonya Hua ini lalu mengajak Yon dan juga pembantunya untuk menemui sekretaris negara. Dia lalu berterima kasih karena sudah menolong Yon dan juga mengembalikan kipas yang pernah jatuh. Jadi dia memberikan kipas itu kepada sekretaris. Selain itu dia juga memberikan hadiah kepada sekretaris berupa makanan ya, dan meminta sekretaris untuk tidak menolong Yon lagi kalau dalam kesulitan karena takut kalau ada rumor yang buruk. Nyonya Hua sendiri menunggu di luar rumah dengan panik kedatangan Yon ya. Dia khawatir kalau Yon ini kenapa-napa. Tetapi Yon ini pulang dengan selamat dan tidak diapa-apakan oleh Nyonya besar. Jadi dia mengajak Yon berbicara dan menanyakan kapan dia bisa kenal dengan sekretaris. Di tempat lain, Kang Pil ini mendapat laporan kalau Suho itu diadopsi oleh sekretaris karena ketika dia masih kecil dan terluka parah. Jadi dia memeriksa apakah Suho ini benar-benar anak dari pangeran mahkota atau pengawal raja yang dahulu. Yon ini sudah tidak ada ketika pagi hari, jadi Nyonya Hua ini mencarinya, tetapi pembantunya mengatakan kalau Yon ini sudah pergi dan Nyonya besar juga sudah keluar. Jadi dia ditugasi oleh Nyonya besar untuk mengawal si Nyonya Hua. Tetapi ada utusan yang meminta Nyonya Hua untuk menemui janda Menteri Keuangan. Yon sendiri rupanya pergi ke toko buku dan tidak sengaja bertemu dengan sekretaris, tapi dia langsung kabur ya. Jadi dikejar oleh sekretaris. Dia pun diajak kedai untuk menjelaskan apa yang terjadi kemarin ya. Dia lalu menanyakan kipas itu milik siapa, tetapi Yon ini tidak mau mengaku. Sekretaris mengatakan kalau kipas itu dia beli dan diberikan kepada adiknya sebagai hadiah ulang tahun ya. Jadi dia bertanya kepada Yon apa Yon ini menyukai adiknya. Sesampainya di rumah janda Menteri Keuangan, Nyonya Hua ini diberitahu kalau kakaknya itu pernah menghilang dan yang tahu kejadian itu atau proses itu cuma Menteri Kiri ya. Jadi dia memintanya untuk menanyakan kepada Menteri Kiri. Padahal niatnya sebenarnya adalah untuk mengganggu Menteri Kiri karena dia tidak mau diusir dari kerajaan ya. Dan dia tahu kalau Nyonya Hua ini selalu mencari kakaknya ya. Jadi kalau dapat info, dia nanti pasti bakal menanyakan langsung kepada Menteri Kiri atau mertuanya. Di toko buku, sekretaris ini memberitahu adiknya kalau kemungkinan tersangka pembunuhan raja terdahulu adalah janda dari Menteri Keuangan. Jadi dia memintanya untuk menjaga si janda. Sementara itu, Nyonya Menteri ini mengajak anaknya untuk jalan-jalan ke pasar. Gitu juga pembantunya mengajak Nyonya Hua untuk pergi ke sana. Rupanya pedagang dari King ini juga ada di sana bersama Kanot. Dia sedang membeli kue beras ya. Dan ketika melihat ibunya, dia ini langsung kabur. Tetapi sang nyonya besar ini tahu kalau dia itu anaknya dan mengejarnya. Dan sialnya dia ini malah bertemu dengan pembantunya ya geng ya. Akan tetapi nyonya besar ini tidak bisa mengejar jejak dari anaknya. Begitu juga si pembantu yang tidak bertemu. Malah Nyonya Hua ini yang bertemu, dia hampir jatuh dan ditahan oleh si pedagang ini. Dia jadi terpesona dengan kecantikan dari Nyonya Hua. Lalu dia bertanya kepada Kanot siapa janda itu. Kanot malah menjawab kalau dia itu adalah menantu dari Menteri Kiri, yang berarti istrinya. Rupanya Kang Pil ini menemui kakaknya atau janda dari Menteri Keuangan dan menanyakan kenapa dia membuat marah tetua atau Menteri Kiri ya. Dan si Nyonya ini mengatakan kalau
dia ini tidak takut dengan menteri kiri karena dia sudah menyimpan terlalu banyak rahasia dari menteri kiri, termasuk bunuh raja dulu ya. Tapi sekarang menteri kiri ini malah mau membuangnya ya, jadi dia mau melawan. Pedagang ini lalu teringat ketika dia dulu diusir oleh ayahnya atau menteri kiri ini ketika dia tidak mau dijodohkan dengan Nyonya Hua. Ia memilih untuk kabur dan diancam oleh menteri kalau mau kembali dia akan dihabisi ya. Nyonya Hua lalu kembali bertanya kepada mertuanya ini karena dapat info dari janda Menteri Keuangan ya tentang kakaknya. Tetapi si menteri ini tetap mengatakan kalau dia ini tidak tahu dan sudah berusaha mencarinya dari dulu tetapi tidak mendapatkan informasi apapun. Tetapi ketika di kamar dia membuka sebuah kotak yang berisi pesan dan juga lambang nama dari kakaknya. Nyonya Hua, rupanya menteri ini sudah pernah bertemu dengan kakaknya Nyonya Hua yang terluka parah dan dia akhirnya dihabisi oleh Kang Pil. Nyonya Hua ini lalu mengambil pedang pemberian dari kakaknya dan mau keluar dari rumah dengan menyamar dengan pakaian hitam ya. Tetapi dia melihat mertuanya keluar malam-malam jadi dia mengikutinya. Rupanya mertuanya ini bertemu dengan janda dari Menteri Keuangan. Dan si menteri ini memperingati si janda agar tidak macam-macam dan kalau macam-macam dia akan dihabisi oleh si menteri. Di tempat lain, Suho ini sedang patroli malam tapi dia diikuti oleh orang-orang yang berpakaian hitam. Rombongannya si Kang Pil ya, dia diserang dan terdesak. Tetapi ketika dia mau dihabisi ini, Nyonya Hua datang dan menolongnya ya. Jadi si Suho ini masih beruntung. Nyonya Hua ini berhasil mengalahkan mereka semua, geng, dan membawanya ke gubuk untuk istirahat. Di pagi harinya Nyonya Hua ini didatangi oleh penjual hiasan ya, dan rupanya penjual hiasan itu membawa pesan dari orang yang mempunyai info tentang kakaknya dan dia disuruh datang ke sana. Rupanya orang yang memberi pesan itu adalah sekretaris negara ya. Jadi sekretaris negara ini menanyakan apakah Nyonya Hua ini mendapat peninggalan dari kakaknya, tetapi dia malah mengacungkan pedang kepada sekretaris